Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini insya Allah kita kembali akan melakukan perawatan ya. Terong ungu varietasnya adalah bunga F1 dari bintang Asia. Usia terong ini sampai saat sekarang ini kurang lebih 65 hari ya setelah pindah tanam. Dan saya sudah memanen 3 kali. Insya Allah besok adalah panen yang keempat. Kita lihat alhamdulillah pertumbuhan bunganya juga cukup banyak ya. Jadi bakal-bakal buah sudah terlihat bermunculan ya. Nah, untuk kemarin juga saya sebenarnya sudah melakukan perampelan ya. Jadi daun-daun tua yang berada di bawah daerah perakaran itu kita ambil saja. Karena untuk mengurangi kelembaban yang ataupun mengurangi kelembaban di sekitaran perakaran. Karena daerah-daerah lembab itu sangat rentan diserang oleh patogen ataupun jamur yang merusak tanamannya. Nah, ini sudah terkena ulat sepertinya ya. Jadi kita ambil saja untuk memaksimalkan pertumbuhan yang satunya lagi ya. Nah, sudah terserang oleh ulat. Jadi salah satu penyakit yang sulit ditanggulangi untuk terong adalah ulat ya. Jadi ulatnya masuk ke dalam terong. Nah, kalau kita aplikasikan insektisida ya sangat sulit kena karena dia di dalam gitu ya. Maka untuk waktu lebih efektif untuk pengendalian hama sebenarnya adalah sebelum matahari terik. Nah, untuk pagi ini insya Allah kita akan memberikan fungisida ya untuk pengendalian busuk ya, busuk daun ataupun busuk batang dan busuk pucuk seperti ini misalnya kan. Nah, ada beberapa daun yang sudah terkena infeksi ya. Insyaallah pagi ini akan kita kendalikan dengan pemberian fungisida. Nah, adapun fungisida yang akan kita gunakan pada penyepraian kali ini adalah fungisida jarum sulfur ya. Ini adalah fungisida jadam ya. Ini saya buat kurang lebih sudah usianya 1 tahun lebih kalau nggak salah ya. Ini ketika saya membudidayakan terong juga ya, kurang lebih 1 musim yang lalu. Jadi jarum sulfur ini adalah terbuat dari belerang dan juga kalau tidak salah kalium hidroksida ya. Dan insya Allah ampuh untuk mengendalikan jamur, baik jamur busuk batang ataupun busuk daun ya, ataupun pucuk daun. Kemudian ini adalah perekatnya ataupun penembus ya. Ini namanya JWA ya, Jadam Waiting Agent. Ini juga saya buat berbarengan dengan jarum sulfur beberapa ataupun 1 tahun yang lalu. Kalau ini terbuat dari kalau tidak salah, karena sudah lupa ya, karena sudah 1 tahun ya. Bahan utamanya kalau tidak salahnya kalau ini adalah kalium hidroksida KOH ya. Kemudian juga minyak sayur ataupun
minyak makan ya. Tapi melalui proses yang agak ribet juga sebenarnya. Ini alhamdulillah hasilnya. Dan kalau jarum sulfur ini sangat irit sekali ya, karena hanya pemakaiannya 2-4 mili untuk 1 liter air. Dan hasil yang didapatkan kemarin kurang lebih 5 liter. Bisalah untuk 1-2 tahun ya. Jadi tadi ini adalah bahan utamanya, pembuatannya adalah kalium hidroksida dengan belerang. Kemudian dilakukan pemanasan ya melalui KOH seperti itu. Dan ini juga selain mampu mengatasi jamur dan patogen, ini juga ada juga ternyata kelebihannya juga ya, karena beberapa jenis serangga juga tidak tahan terhadap jarum sulfur ya, padahal sasaran utamanya adalah jamur ya, tapi ada juga ternyata beberapa serangga yang tidak tahan terhadap jarum sulfur dan akhirnya mati seperti itu. Jadi ini adalah fungisida sekaligus bisa bertindak sebagai insektisida ya. Untuk takarannya, jarum sulfur itu disarankan 2-4 mili untuk 1 liter air. Jadi kita buat saja dosis pertengahannya ya, 2,5 mili untuk 1 liter air. Berarti kalau untuk sprayer ukuran 16 liter itu membutuhkan kurang lebih 8 mili ya, ataupun 8 sendok makan ya. Karena 1 sendok makan asumsinya adalah 5 mili. Jadi dosisnya kita buat tadi 2,5 mili untuk 1 liter air. Untuk aplikasinya adalah sprayer 16 liter. Berarti yang dibutuhkan adalah kurang lebih berapa tadi hitungannya. Yang penting untuk sprayer untuk 16 liter itu membutuhkan 8 sendok makan ya. Karena 1 sendok makan asumsinya adalah 5 mili ya. Ini dikocok dulu ya sebelum digunakan. Ya, cukup ya. Untuk JWA-nya, perekat jadamnya, jadam wetting agent-nya, dosis pemakaiannya adalah 5-10 mili untuk 1 liter air. Jadi kalau tanaman yang sulit ditembus oleh air ataupun sulit ditembus oleh pestisida, seperti cabai misalnya ya, sedikit agak sulit ditembusnya, itu 10 mili untuk 1 liter air. Tapi kalau untuk terong sepertinya tidak terlalu sulit ya, karena terong itu di daunnya itu ada kan semacam bulu ya, insya Allah mudah ditembus oleh pestisida. Jadi kita buat pemakaiannya cukup 5 mili untuk 1 liter air. Berarti yang dibutuhkan adalah kurang lebih 16 sendok, karena asumsinya tadi apa? 1 sendok makan adalah ukurannya 5 mili ya. Jadi yang dibutuhkan kurang lebih 16 sendok makan untuk sprayer ukuran 16 liter. Kemudian jangan lupa kita aduk sampai rata, kemudian kita masukkan ke dalam sprayer ya. Nah, jarum sulfur ini sangat ampuh sekali sebenarnya untuk mengendalikan antraknosa ya, busuk buah ya, terutama pada tanaman cabai. Saya satu musim yang lewat pernah melakukan budidaya
rawit ya, ataupun varietasnya kemarin itu kalau tidak salah rawit setan yang kaliber ya. Dan itu hampir seperempat dari lahan itu terkena antraknosa. Alhamdulillah mengendalikannya cukup dengan jarum sulfur. Jadi ketika disemprot pada pagi hari, insya Allah siangnya langsung mengering ya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Di samping dia juga memiliki memiliki efek insektisida ya, untuk mengendalikan daripada kutu-kutuan ya. Tinggal kita lakukan penyepraian. Nah, untuk penyepraian saya biasanya lakukan mundur ya. Jadi agar lebih aman ya. Karena jikalau dilakukan, menurut pengalaman saya ya, kalau saya menyeprai dengan maju, itu badan sama pakaian itu sudah penuh dengan pestisida ya. Jadi untuk meminimalisir terkena ya, efek dari pestisida, saya lakukan biasanya mundur. Tapi ini jarum sulfur tidak masalah ya, karena jarum sulfur itu tidak memiliki ya, tidak seberbahaya daripada pestisida kimia ya. Dan ini aman ya, meskipun kita tidak pakai masker, insya Allah aman ya, karena dia kan hanya sebatas belerang ya. Jadi efeknya tidak seperti fungisida ataupun pestisida kimia ya. Jadi dilakukan sampai selesai ya. Mudah-mudahan ini mampu ya mengendalikan daripada jamur dan juga serangga yang ada pada tanaman ini. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.